Indonesia. Indonesia merupakan negara yang terdiri dari begitu banyak pulau. Tentunya masing-masing daerah memiliki ciri khas khusus dalam adat dan budayanya. Maka bisa dikatakan tiap daerah, tiap orang memiliki pandangan dan cara hidup masing-masing. Negara mengakui akan keberagaman yang ada pada tiap daerah. Bukan hanya mengakui, namun juga memberikan ruang untuk tetap ada dan berkembang. Dalam arti, negara menghargai dan menghormati setiap suku, budaya, bahasa, adat, agama, dan lain-lain yang dimiliki oleh tiap orang. Mengapa ada pembentukan atau pembuatan hukum aturan tersebut tentang menghargai dan menghormati keberagaman? Salah satunya adalah para tokoh dalam pembuatan aturan tersebut menyadari akan adanya anugerah martabat yang diberikan oleh Tuhan pada setiap orang. Secara bijak, sesama warga negara tentunya juga perlu melakukan hal yang sama, yaitu menghargai sesamanya yang berbeda. Tiap orang perlu mengingat akan cita-cita dan tujuan negara, yaitu untuk mengusahakan dan mencapai kemerdekaan, kebersatuan, berdaulat, adil dan makmur. Keberhasilan dalam mencapai tujuan dan cita-cita negara akan terjadi jika bangsa Indonesia jauh dari perselisihan dan perpecahan. Kata merdeka bukan hanya berarti bebas dari penjajahan. Makna merdeka begitu luas dan beragam maknanya. Bisa diartikan juga merdeka dalam berpendapat, dalam mengambil keputusan, merdeka dalam memilih saat pemilu, merdeka untuk perlindungan hukum, merdeka untuk mendapatkan pendidikan dan kehidupan yang layak, merdeka untuk menganut agama kepercayaan masing-masing, merdeka dalam usaha ikut ambil bagian dalam memajukan kualitas dalam pendidikan dan karakter. Juga masih banyak contoh lainnya. Saya berjumpa dengan satu pengalaman di suatu daerah, dan hal ini berlangsung hingga saat ini, yaitu tentang tidak adanya kemerdekaan yang dialami oleh pihak minoritas. Suatu lembaga swasta non-Islam hendak melakukan perpindahan sekolah. Bangunan sekolah yang baru tersebut sudah diupayakan dan sudah hampir siap untuk dipakai dalam proses pembelajaran. Letak bangunan tersebut berada di pinggir jalan dan di sekitarnya adalah pemukiman warga. Ada beberapa orang yang menolak akan perpindahan tersebut. Dalam tanda kutip, ada warga yang mengompori warga sekitar yang lain pula untuk menolak pembangunan tersebut menjadi tempat sekolah. Alasan mereka adalah terganggu, dan terdengar pula ada yang mengatakan bahwa tidak mau jika ada gereja dan kegiatan apapun di dalamnya. Pengalaman ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia belum sepenuhnya merdeka. Masih ada pihak-pihak yang terkekang, bukan dari penjajah, namun dari sesama warga negara. Maka, sekarang yang perlu ditingkatkan adalah kesadaran dalam masing-masing orang untuk menjadi warga negara yang dapat saling menghargai dan saling mendukung demi terciptanya kemajuan, kesejahteraan, dan keamanan. Tentunya dalam setiap ajaran agama mengajarkan untuk menaruh kasih dan kepercayaan kepada Tuhan. Jika orang mampu menaruh kasih yang sejati pada Tuhannya, maka secara otomatis ia mampu menaruh kasih pula pada sesama dan alam ciptaan. Jika hal demikian terjadi, maka orang telah dapat dikatakan untuk ikut ambil bagian dalam upaya mengejar dan mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa.